selamat malam Sisi. Maaf, Oma baru bisa tampil nih. Nah, selamat ulang tahun juga buat Bunda hari ini. Kita lanjutkan lagi hari ini pelajaran kita yang kemarin, cerita gambar hati manusia. Kita kemarin udah belajar bahwa orang yang menerima Kristus, yang dulu hatinya gelap seperti ini, waktu dia menerima Kristus, percaya Tuhan Yesus, hatinya diterangi oleh firman Tuhan dan Roh Kudus dan menjadi bersih, ya. Nah, Tuhan Yesus sudah ada di dalam hati, diwakili oleh Roh Kudus yang selalu berdiam di dalam hati, dan juga salib Kristus yang membuat semua yang Tuhan Yesus katakan itu benar adanya. Jadi kalau dia katakan, kalau ada orang yang buka pintu hatinya, dia akan masuk, dia masuk. Dan Roh Kudus itu menyegel, ya. Jadi tidak ada lagi setan-setan iblis ini bisa masuk ke dalam hati itu. Nah, orang itu harus punya firman. Nah, itu sebabnya kita belajar firman tiap malam. Ingat kemarin Oma kasih ayat Efesus 6 ayat 1, hai anak-anak, taatilah orang tuamu karena haruslah demikian. Nah, Oma belum tambah lagi ayatnya hari ini. Tetap hafalkan ayat itu. Nah, hari ini Oma mau cerita tentang gambar-gambar ini. Nah, ini adalah anjing. Anjing ini adalah melambangkan perbuatan atau sifat-sifat kita yang suka ngomel, ya. Kalau ini juga suka bertengkar. Inilah dosa-dosa yang Tuhan Yesus bersihkan dalam hati kita. Nah, kemudian yang ini juga adalah sifat berdusta, bohong, licik, ya. Ini gambar ular. Nah, ini gambar singa. Ini marah-marah. Nah, Oma takut tuh kalau lihat Sisi, kalau Bunda bilang Sisi kalau marah-marah, wow, bisa lempar-lempar. Wah, nak, enggak boleh kasih izin ini, setan ini masuk lagi ke dalam, ya. Jadi harus firman itu Sisi hafalkan supaya dia keluar, dia takut sama firman dan takut sama Tuhan Yesus, ya, keluar dia. Ini adalah setan malas, ini kura-kuranya. Malas belajar, malas mandi, malas bersih-bersih, macam-macam. Ini setan rakus nih, ini babi ini. Nggak mau bagi-bagi makanan, suka berkelahi, suka bertengkar. Ini setan suka ngelawan, suka melawan, nanduk-nanduk dia. Ini suka sombong, baru pintar dikit aja udah sombongnya minta ampun, cantik dikit aja wih sombongnya. Nah, itu setan sombong. Nah, ini iblis ini yang selalu ujuk-ujukin supaya manusia itu melakukan dosa. Tapi ketika seseorang mau terima Kristus, maka semua setan-setan ini akan lari karena takut sama terangnya Kristus. Gitu. Nah, kapan dia bisa masuk lagi ya? Kapan ya? Nah, di sini Oma tunjukin gambarnya. Kapan itu setan-setan itu bisa masuk lagi ke dalam hati kita? Nah, di sini Oma kasih tahu. Setan itu bisa punya pintu untuk masuk kalau kitanya suka sombong. Dia mau masuk lagi. Kalau kitanya suka marah-marah, oh seneng dia mau masuk lagi nih ulang. Kalau kitanya suka ngelawan-ngelawan nih masuk lagi. Alkitab nggak mau dibaca, hafal ayat nggak mau, ya. Wah, mau masuk lagi dia. Roh Kudus bersedih kalau begitu. Nah, untuk itu malam ini Oma mau kasih tahu buat Sisi, jangan izinkan dia masuk ya. Biarkanlah Tuhan Yesus yang menguasai hatimu. Dengan cara apa? Sisi tekun belajar firman Tuhan. Hafal ayatnya ya, yang kemarin itu masih sama hari ini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Oke? Ya, malam ini cukup dulu sampai di sini. Dan kiranya Sisi semakin menjadi anak pintar. Jangan izinkan dia masuk lagi. Ini setan apa nak?
setan marah-marah, ya. Ini setan apa? Suka melawan, ya, dan sebagainya. Nanti hafalin lagi ya ini nama-nama dari dosa-dosa yang diwakili oleh gambar-gambar ini. Sebelum Mama tutup, Mama berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, pada malam hari ini Oma berdoa untuk Sisi, adiknya dan Bunda yang sedang ulang tahun. Tuhan berkati juga ayah, berkati mereka semua agar mereka menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Segala setan iblis yang mengganggu kami usir di dalam nama Yesus. Sisi diberkati, adiknya diberkati, ayah diberkati, Bunda juga diberkati. Kirim malaikatmu Tuhan berkemah. Kirim api dari sorga. Membakar semua persembunyian setan. Dan setan iblis, aku perintahkan kamu pergi dari keluarga ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Siapa saja yang mendengar siaran ini, dalam nama Tuhan Yesus diberkati. Amin. Sampai jumpa besok.